dan penembakan terhadap anggota OPS Anemangkawi yang terjadi pada 27 April 2021. Terkait yang aksi yang dilakukan oleh Yomin Somurip ini bahwa saat ini TNI Polri sedang melakukan pemeriksaan di mana sebelumnya Yomin Somurip diamankan di Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, namun sudah dibawa ke Polres Mimika untuk diselidiki di Polres Mimika oleh penyidik Satreskrim. Untuk informasi selanjutnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal, bahwa ini merupakan salah satu penangkapan di mana KKB bernama Yomin Somurip ini sudah melakukan aksinya beberapa kali. Begitu, Mei. Ya baik, terima kasih rekan Marcel atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Operasi Damai Kartens 2023, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat siang rekan-rekan, saya akan sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, kami dari Operasi Damai Kartens bekerja sama dengan teman-teman dari TNI mengamankan salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata yang ada di Kabupaten Puncak. Diawali dari kegiatan sweeping yang dilaksanakan oleh teman-teman TNI. Kemudian dari hasil sweeping tersebut diamankan salah satu orang atas nama B yang menjadi anggota kelompok dari kelompok kriminal bersenjata di Puncak yang terlibat ke beberapa laporan polisi. Yang pertama, dia terlibat dari penembakan terhadap tukang ojek atas nama Udin yang meninggal 14 April 2021 di Eromaga, distrik Omukia. Kemudian ada pembakaran tower BTS tanggal 3 Januari 2021. Kemudian juga pembakaran helikopter milik PT Ersa di Bandara Aminggaru 11 April 2021 dan penembakan terhadap anggota OPS Anemangkawi 2021 di Olenki tanggal 27 April 2021. Menko Polhukam RI Mahfud MD tampil memukau di hadapan pimpinan Forkopimda Batam dan Kepri dalam ballroom Hotel Swiss Bell Harbor Bay Batam pada Kamis 6 April pagi. Ia sontak menjadi perhatian ribuan pengunjung ballroom dan mata pengunjung tertuju ke podium tempat Mahfud berdiri. Bukan tanpa sebab, lewat sambutannya dalam diskusi publik Perang Semesta, Mahfud MD membeberkan sejumlah fakta menarik tentang adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam sindikat TPPO. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Beres Lumban Tobing, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Beres. Oke, baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Mei. Perlu kami informasikan dalam kunjungan Menpol Hukam ke Batam, Kepulauan Riau kemarin memiliki agenda ataupun sejumlah agenda penting begitu. Nah, yang pasti agenda utamanya yakni dalam diskusi publik dengan tajuk Perang Semesta dalam memberantas sindikat peredaran TKI ilegal ataupun kasus TPPO. Nah, jadi kemarin di hadapan ratusan bahkan ribuan seluruh Forkopimda, pemerintah Kota Batam, bahkan Pemprov Kepulauan Riau langsung menghadiri agenda penting terkait persoalan tingginya kasus ataupun angka kasus TPPO di Batam, Kepulauan Riau begitu. Nah, Menpol Hukam sendiri memberikan perhatian khusus untuk Batam begitu. Lantaran disinyalir Batam merupakan salah satu pintu pengiriman PMI yang dilakukan secara non prosedural yang saat ini angkanya cukup fantastis berdasarkan data yang diperoleh Pak Mahfud begitu menyampaikan bahwa sampai hari ini ada
sekitar 4,5 juta PMI yang diduga ilegal yang berada di luar negeri begitu. Nah, selain itu juga agenda Pak Mahfud juga mengunjungi pelabuhan yang dijadikan tempat pemberangkatan para PMI yang diduga non prosedural. Ini mereka berangkat dari pelabuhan resmi begitu. Pak Mahfud langsung meninjau mulai dari loket-loket hingga ke dalam kapal gitu. Nah, yang menggentarkan berdasarkan keterangan dari Pak Mahfud bahwa sindikat perdagangan PMI ini dilakukan ataupun diduga adanya keterlibatan oleh para oknum penegak hukum. Bahkan Pak Mahfud menyebutkan sudah mengantongi sejumlah identitas gitu ataupun bentuk-bentuk aliran dana yang mengalir kepada sejumlah oknum aparat penegak hukum begitu. Nah, tentunya juga Pak Mahfud kemarin meninjau langsung shelter salah satu aktivis HAM ataupun kediaman dari rumah Romo Pascal begitu. Nah, mungkin demikian rekan Mei. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menko Polhukam RI serta Kepala BP2MI RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah kita ketahui bagaimana pola diberangkatkan dari daerah mana, kemudian diloloskan melalui pintu mana, PLBN, pelabuhan, bandara, kita sudah ketahui. Nah, perang semesta ini kita ingin mendorong satu, perang semesta yang revolutif. Kemudian sosialisasi juga harus mengiringi. Pelabuhan Batam Center, Pak, itu kan Desember sejumlah wartawan ada yang pernah nulis soal jalur kapal ke Pengeli itu, Pak. Bu Kristina juga nyoba itu Pak Februari, jadi sempat ditutup sebentar lalu buka kembali. Itu apakah akan ditutup gitu Pak setelah ini? Kenapa kalau ditutup, kenapa? Itu aja yang saya tanya. Pak, Bentar dulu, kalau dibuka kenapa, kalau ditutup kenapa? Nanti saya bawa ke Jakarta, apakah mau dibuka atau ditutup? Jalur Pengeli itu maksudnya kan jalur yang tidak diketahui banyak orang, itu dia sedikit yang ke situ, kalau penumpang umum jadi kebanyakan pekerja migran gitu Pak. Itu makanya kemarin setelah beberapa tulisan itu keluar sempat ditutup sebentar, tapi lalu dibuka kembali. Nah, waktu dibuka kembali. Oh itu masalahnya ya, nanti kita dalami. Maksudnya selama ini Pada waktu itu yang belum diserahkan Pak. Udah kayaknya ya. Pak Menko setelah Jadi sampaikan untuk segera di. Pak Menko kan selalu diputar, selalu ada penangkapan. Nah, setelah itu apakah nanti tidak banyak lagi Kita pembunuhan? sesuaikan aturan aja. Tidak boleh ada yang ilegal. Ini setelah itu apa pengaruhnya? Ya nanti diskusi apa sih yang harus ini kan suara masyarakat akan kita lihat. Seorang wanita di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan harus meregang nyawa ditikam anak kandungnya sendiri saat sedang tadarus membaca Al-Quran seusai sholat tarawih di dalam Masjid Baitur Rahman. Korban bernama Siti Fatona, sementara anaknya Muksin, warga Desa Letang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin. Belakangan diketahui motif penikaman yang dilakukan oleh Muksin karena menaruh dendam terhadap sang ayah karena telah membakar kitab kepercayaan yang dipahami oleh pelaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post Fajri Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajri. Baiklah, terima kasih rekan Me dan Tribunus dimanapun berada. Perlu kami informasikan kejadian tersebut bermula saat korban Siti Fatona sedang tadarus di Masjid Baitur Rahman. Pada saat itu korban mengaji dan tiba-tiba pelaku, yakni anaknya sendiri, Muksin, datang menggunakan pedang dan langsung menikam perut pada bagian sebelah kanan. Setelah melakukan penikaman tersebut, korban sempat meminta tolong kepada sang suami, di mana sang suami sendiri saat itu tidak jauh berada dari lokasi. Sang suami sendiri langsung lantas mendatangi lokasi penusukan tersebut dan mencoba menolong sang istri, namun ikut dibacok oleh Muksin. Namun bacokan tersebut tidak mengenai secara langsung sang ayah. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung menuju ke kediamannya. Selanjutnya masyarakat dan dibantu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku. Namun pada saat melakukan penangkapan pelaku mencoba melawan karena saat itu masih memegang senjata tajam jenis pedang dan mencoba melukai pihak kepolisian. Akibatnya pihak kepolisian mengalami luka pada kaki kanannya.
usai dilakukan penangkapan terhadap pelaku, diketahui motif dari pelaku sendiri tega melakukan penusukan karena dendam akibat sebuah kitab kepercayaan dari ia dibakar oleh sang ayah beberapa tahun yang lalu. Karena dendam itulah pelaku tega menusuk sang ibu. Tidak hanya itu saja rekan Mei dan Tribunnews, pelaku juga sempat melakukan percobaan pembunuhan yang sama namun gagal diamankan oleh warga. Akibat penusukan yang terjadi, Siti Fatona ibunya meninggal dunia akibat luka tusukan yang ada, sedangkan korban sendiri juga mengalami depresi karena melakukan pembenturan kepala ke dinding penjara. Sehingga pada saat dilakukan dievakuasi ke rumah sakit Sungai Lilin, pelaku juga meninggal dunia akibat membenturkan kepala ke dinding. Demikian rekan Mi. Baik, terima kasih rekan Fajri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Muba. Berikut tayangannya untuk Anda. Setelah sholat tarawih, kedua orang tua daripada tersangka ini sempat ada urusan. Kemudian secara tiba-tiba pelaku atau tersangka ini melakukan penganiayaan kepada ibunya terlebih dahulu dengan menusukkan parang ke arah perut. Kemudian setelah itu mengapa bapaknya di bagian leher, dan kemudian setelah itu bapaknya keluar dari masjid dan minta bertolong. Peribahasa cinta ditolak, seorang pria bertindak terjadi di kota Tasikmalaya. Karena cintanya ditolak, seorang pria berinisial GS berusia 40 tahun nekat melakukan teror kepada seorang siswi SMA pujaan hatinya. Tak hanya meneror, GS juga melakukan pengrusakan sejumlah benda di rumah orang tua siswi tersebut. Tak perlu waktu lama, jajaran Polsek Tawang Polres Tasikmalaya Kota menangkap tersangka pelaku teror terhadap seorang siswi SMA yang viral di media sosial pada Kamis 6 April. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Priangan, Aldi Perdana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Selamat siang rekan Mei. Pada Kamis lusa 6 April 2023 itu memang sempat viral di media sosial terkait seorang om-om yang meneror atau menguntit siswi SMA di kota Tasikmalaya. Dari info yang saya dapatkan, awalnya om-om ini memang menyukai siswi SMA tersebut, sehingga suatu hari siswi SMA ini dijemput oleh teman sekolahnya, seorang laki-laki, yang kemudian membuat om-om ini merasa cemburu. Sehingga seperti yang viral di media sosial, om-om ini meneror dan menguntit siswi SMA ini, dan itu membuat ayah siswi tersebut berkelahi dengan om tersebut. Akibatnya om-om ini membawa senjata tajam dan melakukan pengrusakan rumah ayah siswi tersebut, dan mengalami kerusakan rumah tersebut mengalami sekitar 10 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan oleh Polsek Tawang, Kota Tasikmalaya ini berupa senjata tajam yang panjangnya kira-kira 60. Kemudian diketahui om-om tersebut berusia 40 tahun dan dengan status belum menikah atau bujang. Sedang siswi SMA tersebut berusia 16 tahun. Saat ini om-om tersebut sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, tepatnya Polsek Tawang, Kota Tasikmalaya. Sekian laporan dari saya, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Aldi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Tawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Si pelaku menyukai anak korban, namun menurut keterangan korban, anaknya korban tidak suka. Suatu saat anak korban berjalan dengan temannya lelaki, mungkin dia cemburu atau gimana, maka si pelaku melampiaskan dengan merusak rumahnya. Kalau menurut pelaku ngakunya ada hubungan spesial, namun menurut keterangan anak korban tidak ada. Pelaku sudah kami amankan dan perkaranya sudah tahap penyidikan. Barang bukti yang diamankan sementara ini satu buah pedang panjang kurang lebih 60 cm.
Kalau menurut keterangan pelaku, katanya pelaku dipukul 1 kali sama korban, namun keterangan pelaku tidak. Kami Polsek Tawang akan menggunakan. Personil Satuan Reskrim Polres Palopo menangkap pria bernama Hamka. Hamka ditangkap tak lama setelah menghabisi nyawa mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Palopo Awal Bangai. Akibat tikaman pelaku, korban mengalami luka di dada kiri. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Holik Mawardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Holik. Ya, Mei. Jadi pada Kamis tengah malam kemarin terjadi kasus penganiayaan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam kasus penganiayaan tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal, di mana korban meninggal diketahui bernama Awal Bangai, beralamat di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, di mana diketahui Awal Bangai ini merupakan seorang aktivis yang ada di Kota Palopo dan Luwu Utara, yang semasa kuliah dulu menjabat sebagai ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Kota Palopo. Pelaku sendiri diketahui bernama Hamka, masih merupakan teman atau kenalan daripada korban. Polisi sendiri melalui personil Polres Palopo berdasarkan keterangan Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi menjelaskan bahwa sekitar 2 jam setelah peristiwa tersebut pihaknya berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di Jalan Sungai Pareman Palopo. Adapun kasus ini sebut Supriyadi bermula dari hal sepele, di mana korban dalam hal ini Awal Bangai itu menyuruh pelaku Hamka untuk memperbaiki atau membawa HP miliknya ke sebuah konter. Namun setelah beberapa waktu HP tersebut telah diperbaiki oleh Hamka di konter, Hamka meminta biaya perbaikan 50.000 yang dipatok oleh konter. Kemudian Awal mengatakan bahwa lebih baik menjual HP tersebut. Lantaran HP tersebut tak laku-laku, pelaku Hamka kemudian berinisiatif menjual HP tersebut sebesar Rp50.000 kepada temannya. Kemudian Hamka mengaku menjual HP tersebut untuk membayar utang 50.000 di konter. Kemudian mengetahui hal tersebut, Awal yang merupakan pemilik HP marah, kemudian mendatangi Hamka di Jalan Diponegoro, Kota Palopo. Keduanya sebelum bertemu memang terlibat cekcok di HP melalui telepon, kemudian bertemu langsung di Jalan Diponegoro. Di pertemuan tersebut diungkap oleh polisi bahwa Awal sempat ingin memukul pelaku, namun pelaku menghindar dan mengambil atau menghindar, kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil sebilah parang, pisau, kemudian keluar dan melakukan penikaman kepada Awal di 7 bagian tubuhnya. Nah, penikaman tersebut membuat Awal terkapar, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Palemaitan di Palopo, kemudian dinyatakan meninggal dunia sebelum pukul 1 dini hari. Nah, saat ini sendiri pelaku Hamka sudah diamankan di Polres Palopo. Kasus ini masih berproses di Polres Palopo. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Holik Mawardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polisi akhirnya meringkus 2 preman yang viral melakukan penganiayaan terhadap seorang warga di Taman Deolova, Kota Pangkal Pinang pada Kamis 6 April sore. Pelaku yang telah diamankan oleh pihak polisi berjumlah 2 orang hingga Jumat 7 April malam. Ungkap kasus yang berhasil diungkap polisi ini berawal dari video viral dugaan tindak pidana pengeroyokan dan aksi premanisme yang terjadi di Taman Deolova, Pangkal Pinang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangga Pos Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Riki. Baik rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil lab report kami atau wawancara kami dengan sejumlah narasumber berkaitan dengan ungkap kasus yang berhasil dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Bangka Belitung dengan Polresta Kota Pangkal Pinang yang berhasil menangkap 2 terduga pelaku yang melakukan aksi premanisme di Taman Deolova, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung pada Kamis 6 bulan 4 2023 lalu, di mana kedua pelaku ini diduga telah melakukan penganiayaan dengan cara melakukan tindakan kekerasan dengan memukul kepala hingga menyebabkan satu juru parkir yang bernama Ipen, usia 26 tahun, mengalami pingsan pada saat dilakukan penganiayaan oleh preman yang dimana yang diketahui juga tidak dikenal oleh seorang juru parkir ini, di mana kedua pelaku ini ditangkap oleh jajaran Jatanras Polda Bangka Belitung pada Jumat malam kemarin, di mana keduanya terlihat tertunduk lesu sembari kedua tangan mereka diborgol saat tim buser membawa pelaku keluar dari dalam mobil dan kemudian masuk ke ruang penyidik Polda Bangka Belitung, di mana untuk sampai saat ini belum diketahui motif dan modus yang dilakukan oleh dua orang pelaku ini, dan kemudian polisi juga masih memburu pelaku-pelaku lainnya karena diduga pelaku pengeroyokan ini dilakukan lebih dari 2 orang. Hingga saat ini pihak kepolisian menyampaikan bahwa melalui Kabid Humas Polda Bangka Belitung, AKBP Jojo Sutarjo mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan penyelidikan terhadap sejumlah orang yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, karena video yang beredar sungguh sangat meresahkan dan banyak masyarakat yang terprovokasi dan merasa benci dengan perilaku oknum, maksud kami perilaku dari premanisme yang dilakukan oleh seorang warga di suatu kelompok di Kota Pangkal Pinang, sehingga mereka pihak polisi mengatakan masyarakat untuk tetap percaya dengan kepolisian bahwa mereka akan secepatnya dan tuntas dalam menuntaskan kasus video premanisme yang banyak tersebar di Kota Pangkal Pinang. Seperti itu, rekan Mei, yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Riki atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban serta korban atau juru parkir di Taman Deolova. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemarin sore sekitar 4:30, kejadiannya di Taman Deolova itu saya sedang duduk santai sambil memain HP. Datanglah segerombolan orang, beberapa yang datang nanya ke teman saya, "Kamu tukang parkir di sini?" Nah, dijawablah oleh teman saya bukan tukang parkir di sini, saya pedagang jual mainan. Dia memang tukang jual mainan. Nah, saya merasa saya nggak punya musuh, nggak pernah keributan sama orang, dan juga saya di situ merasa tukang parkirnya yang resmi langsung dari Dinas Perhubungan. Saya punya ID card, saya punya SK. Jadi saya kan bukannya saya hebat, saya kan nggak merasa ada beban. Jadi saya hampirilah orang tuh sambil main HP, megang handphone. Setelah dia dekat sama saya, dia bilang, "Kamu tukang parkir di sini?" Ya karena aku kan memang tukang parkir, masa aku bilangnya enggak? Aku jawablah iya. Nah, setelah Keributan antara driver ojek online dan tukang parkir kembali terjadi di Batam. Kali ini kesalahpahaman itu terjadi di Komplek Ruko Tanah Mas tahap 3 Sungai Panas, Kota Batam pada Rabu 5 April. Keributan ini dipicu masalah sepele, yaitu karena uang parkir. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Roni Lodalaleng, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roni.
Baik, selamat siang Mei dan juga Tribuners dari Kota Batam. Dapat kami laporkan bahwasannya keributan antara driver ojek online bersama ataupun versus tukang parkir kembali terjadi di Kota Batam. Kali ini kesalahpahaman itu terjadi di komplek Ruko Tanah Mas tahap 3 Sungai Panas Kota Batam beberapa hari yang lalu sekira pukul setengah 10 malam begitu. Keributan yang melibatkan ratusan orang tersebut terkait dengan masalah sepele, yakni uang parkir yang mana ditagih oleh pihak ataupun petugas parkir terhadap oknum daripada ojek online. Nah, peristiwa tersebut bermula saat seorang parkir berinisial E ingin menagih uang parkir kepada seorang driver ojek online yang hendak pergi setelah melakukan parkir tidak mengenakan dari pihak ojek online ya, maksudnya oknum ojek online, yang mana hal itu yang membuat tukang parkir ataupun petugas parkir ini marah dan lantas memanggil rekan-rekannya untuk melakukan pengeroyokan terhadap ojek Grab ya. Namun beberapa menit kemudian petugas parkir lain langsung datang dan memukul driver ojek online itu. Seorang warga setempat saat kami temui di lokasi bernama Victor mengatakan bahwasanya kejadian seperti ini bukan merupakan kali pertama, namun sering terjadi di lokasi tersebut. Victor mengatakan bahwasannya hal semacam ini perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah dan juga pihak kepolisian untuk paling tidak membuat suatu perdamaian ataupun suatu peraturan agar bisa terhindar dari kejadian-kejadian yang seperti ini. Victor berharap permasalahan kemarin bisa diurus atau bisa diselesaikan dengan baik. Sementara itu Kapolsek Batam Kota AKP Betty Novia saat kami konfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia mengatakan saat ini pihaknya sudah mengamankan beberapa orang dan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian dari Polsek Batam Kota. Sementara itu berdasarkan pantauan kami di lokasi pasca kejadian, suasana sudah kondusif ya. Artinya kendaraan dan juga aktivitas jual beli di lokasi tersebut sudah berjalan normal hingga kemarin. Begitu Mei yang bisa kami sampaikan dari Kota Batam. Baik, terima kasih rekan Roni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kiprah komplotan begal yang dihuni para residivis di Kabupaten Indramayu tamat. 5 tersangka dari komplotan itu pun kini sudah berhasil diamankan. Tempat persembunyian mereka dibongkar polisi dalam waktu kurang dari 24 jam setelah melakukan aksi pembegalan. Saat ini polisi juga masih memburu satu orang lagi berinisial SRD, di mana ia turut serta dalam aksi pembegalan pada Rabu 29 Maret malam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Mai. Bahwa benar ya, Polres Indramayu berhasil ringkus komplotan begal, yang mana begal ini merupakan mayoritas adalah residivis di kasus yang sama di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kelima tersangka pun saat ini sudah berhasil diamankan oleh polisi, di mana tempat persembunyian mereka berhasil dibongkar polisi kurang dari 24 jam ya setelah mereka melakukan aksi pembegalan yang terakhir. Saat ini polisi juga masih memburu satu orang lainnya yang berinisial SRD 40 tahun, ia juga turut serta dalam pembegalan pada Rabu 29 Maret 2023 pada tengah malam kemarin.
Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar mengatakan, sedangkan kelima pelaku atau tersangka yang sudah ditangkap saat ini masing-masing diketahui berinisial SPD ya 34 tahun, MLS 49 tahun, KRL 31 tahun, MHD 28 tahun, dan AKN 29 tahun. Semuanya adalah warga Kecamatan Kerangkeng ya. Khusus untuk pelaku MLS dan KRL, keduanya dihadiahi timah panas oleh polisi masing-masing satu buah pada bagian kaki sebelah kiri dan satu orang lagi pada kaki bagian kanan ya. Tindakan tegas terukur itu diberikan petugas karena para pelaku ini melakukan perlawanan saat hendak ditangkap oleh polisi. AKBP M Fahri Siregar menceritakan, jadi aksi pembegalan itu diketahui dilakukan tersangka ya dengan cara membawa senjata tajam berupa sebilah golok ya. Dari aksi itu, para tersangka ini diketahui melakukan pembegalan di dua lokasi berbeda dengan hasil curian sebanyak 2 unit sepeda motor pada malam itu, masing-masing di wilayah Desa Segeran, Kecamatan Continyuat, dan wilayah Desa Mundu di Kecamatan Karangampel. Peran dari para tersangka ini pun berbeda-beda ya, yakni ada yang berperan sebagai joki, eksekutor, dan ada juga yang berperan sebagai penadah. Jadi dalam aksi itu para tersangka ini diketahui hunting ya atau mencari mangsa ke tempat-tempat yang dinilai sepi. Dan pada malam itu para tersangka ini menemukan ada pengendara motor yang sedang berboncengan di wilayah Desa Segeran ya. Para tersangka lalu memepet korban dan langsung mengambil kunci sepeda motor korban hingga membuat korban terjatuh. Saat terjatuh itu, korban langsung diancam dengan golok agar mau menyerahkan sepeda motor miliknya ya. Setelah melakukan aksi pembegalan, sepeda motor hasil curian tersebut oleh para tersangka ini langsung dijual kepada penadah, yakni dengan harga sekitar 11 juta rupiah. Lalu uangnya dibagi-bagi sehingga masing-masing tersangka memperoleh uang senilai sekitar 2 juta rupiah ya per orangnya. Adapun motif tersangka untuk melakukan aksi pembegalan ini diketahui untuk mendapatkan uang demi bisa bermain judi online atau judi slot. Demikian Mei, laporan langsung dari Indramayu Jawa Barat. Kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Handika atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Indramayu serta korban begal. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami mendapatkan informasi dari 2 orang korban. Pada saat hari Rabu, kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di 2 TKP. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan berdasarkan dari informasi dari korban, TKP yang pertama, tersangka melakukan upaya curas ini dengan cara memepet sepeda motor korban dan mengambil kunci kotak korban, dan selanjutnya juga mengancam dengan sebilah golok, dan selanjutnya mengambil motor korban. Mas, itu ceritanya gimana sih Mas waktu itu Mas? Mau nganterin pulang Pak. Hah? Mau nganterin pulang. Oh, mau nganterin pulang pacar? Mau nganterin pulang, terus tiba-tiba ada begal. Langsung ambil sosi, langsung ngambil kunci motor, terus sempet ngajuin pakai golok. Itu pernah. Korban tersengat listrik di depan SMP Negeri 1 Pangkal Pinang Muhammad Irwan harus mengalami luka bakar yang dideritanya hingga 25% pada Jumat 7 April. Hal ini pun diungkapkan Dokter Umum Primaya Hospital Baktewara Deva Agri Pratama yang melakukan penanganan medis terhadap korban. Dr. Deva mengatakan terdapat sejumlah bagian dari tubuh korban yang mengalami luka bakar seusai sempat pingsan di atas tiang telepon pada Kamis 6 April lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangga Pos Rizky Irianda Pahlevi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Iya, Mei, pada Kamis yang lalu warga di sekitaran SMP Negeri 1 Pangkal Pinang ini dihebohkan dengan adanya satu orang yang pingsan di atas sebuah tiang telepon pada sekitar pukul 11 dan diketahui korban
yakni Muhammad Irwan, berusia 25 tahun, merupakan pegawai dari Iconic yang merupakan pekerja yang akan menghubungkan tiang kabel tersebut. Dan pada saat kejadian diketahui dari kronologi atau penelusuran rekan saksi, korban ini tersengat listrik usai melangkah ke kabel DC yang berada di tiang telepon, dan saat melangkah ini korban ini tidak sengaja terinjak kabel DC, dan saat terinjak itu terdengar suara nyaring atau seperti ledakan yang membuat korban ini tersengat listrik dan pingsan di atas tiang telepon tersebut. Dan sejumlah pihak saat itu juga sudah langsung melakukan evakuasi, berjalan sekitar 30 menit untuk evakuasi terhadap korban Muhammad Irwan. Dan untuk luka yang dideritanya, saat konfirmasi kepada Dr. Primaya Hospital Baktiwara, Dr. Deva Agri Pratama mengatakan untuk luka bakar yang diderita oleh Muhammad Irwan ini mencapai 25%, dan sejumlah bagian tubuh dari korban ini mengalami luka bakar usai sempat pingsan di atas tiang telepon. Dan saat masuk IGD, korban juga mengalami luka bakar grade 3, dan saat dilakukan pertolongan pertama, lalu juga sempat juga untuk Muhammad Irwan ini ditangani oleh dokter dari bedah umum Primaya Hospital Baktiwara. Dan untuk luka bakarnya ini meliputi di beberapa bagian tubuh, mulai dari tangan kiri, kanan, lalu juga sebagian dada, punggung, dan lutut kanan. Sedangkan untuk saat ini korban sudah kembali ke rumah pada Jumat kemarin, dan sudah namun belum bekerja hingga saat ini untuk memulihkan keadaannya. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara Kota Bogor, dan seketika di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat tertutup oleh asap hitam yang berasal dari kebakaran Rumah Sakit Salak. Ruang arsip dan farmasi Denkesyah Rumah Sakit tingkat 3 Salak habis dilahap si jago merah sekitar pukul 13.23 waktu Indonesia Barat. Kepala Rumah Sakit Dr. Nani Prasetyoningsih mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Depok, Cahya Nugraha, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Cahya. Baik, terima kasih Mei atas kesempatannya. Izin melaporkan bahwa betul kemarin Jumat pada pukul 13.23 telah terjadi kebakaran hebat di Rumah Sakit Salak, Kota Bogor, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat. Api diduga pertama kali muncul dari ruangan medical check-up yang berada di ruang arsip dan farmasi Denkesyah Rumah Sakit tingkat 3 Salak. Untuk Kepala Rumah Sakit tingkat 3 Salak, Eko CKM Dr. Nanik Prasetyoningsih mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, dan dipastikan bahwa pelayanan fasilitas kesehatan tetap berjalan normal. Sebab dikatakannya bahwa semua ruangan kesehatan seperti IGD, ruang operasi, ruang perawatan, ruang ibu dan anak, semuanya sudah dipastikan aman. Sementara juga di lokasi yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyampaikan hal serupa, bahwa sampai dengan hari ini, Sabtu, dirinya belum mendapatkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebab menurutnya kesehatan pasien di sana itu menjadi atensi pemerintah kota pada saat kejadian berlangsung. Sementara perlu saya sampaikan juga, pada saat terjadinya kebakaran Jumat, terdengar juga beberapa dentuman ledakan dari lokasi kejadian yang diduga berasal dari tabung gas yang meledak di lokasi tersebut. Sudah tidak terhitung berapa kali dentuman terdengar di lokasi tersebut, hingga akhirnya di lokasi tersebut juga terdengar dentuman yang sangat keras, dan itu disampaikan oleh Wali Kota Bogor di Nadia bahwa ledakan itu berasal dari ledakan tabung gas oksigen. Seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan, Mai. Terima kasih.
Baik, terima kasih rekan Cahya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Lia merupakan orang yang pertama kali meneriaki kebakaran di Jalan Pesingkoneng RT 14 RW 2, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Kamis 6 April. Sebelum kebakaran, ibu 4 anak ini sempat mencium bau kabel terbakar di sekitar rumahnya. Awalnya ia mengira anak-anak di sekitar rumahnya sedang bermain petasan. Mirisnya dalam peristiwa kebakaran tersebut, uang THR dari suami yang hendak digunakan untuk membeli baju lebaran anak juga ludes terbakar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan kebakaran yang terjadi di Pesingkoneng, Kelurahan Kedoya Utara ini terjadi pada hari Kamis, hari Kamis tanggal 6 April 2023 lalu, sekira pukul 9 malam, saat warga sedang melakukan salat tarawih dan melakukan selamatan atau kunutan yang biasa dilakukan menjelang di hari menjelang 15 hari lagi menuju Lebaran. Itu biasa ada selamatan di musola, dan warga pada saat itu sedang melakukan kunutan di musola, dan ternyata Lia saat itu mencium bau kabel terbakar dari lantai 2 rumah tetangganya. Nah, kemudian Lia ini sempat mencari sumber bau tersebut, namun setelah dicari sebanyak 3 kali tidak ditemukan. Nah, awalnya Lia ini mengira itu adalah kabel ataupun bau petasan yang dimainkan oleh anak-anak. Namun pada saat ketiga kali pencariannya itu, Lia melihat di atas rumah tetangganya itu sudah berkobar api cukup besar, dan ia pun meneriaki kebakaran sehingga warga di sana berdatangan untuk melakukan penjinakan api. Kemudian Lia ini berusaha menyelamatkan anak-anaknya yang berada di dalam rumah dan hanya mengambil dokumen penting saja di dalam rumah. Sedangkan uang THR yang diterima dari suaminya itu ludes terbakar. Lia pun tidak bisa membeli pakaian untuk anaknya di saat Lebaran nanti. Dan Lia berharap ada bantuan dari pihak pemerintah Kota Jakarta Barat terkait dengan kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri 2023 ini. Demikian rekan Mai. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban kebakaran. Berikut tayangannya untuk Anda. Waktu pertama kali kebakaran itu Mbak Lia sedang apa dan lagi di mana atau enggak berada di rumah? Oh, lagi di rumah, lagi nyium bau kabel kebakar. Oh, bau Kirain kabel. anak-anak main petasan. Itu dari rumah siapa tuh? Kalau arahnya dari rumah Mbah. Mbah. Iya. Berarti itu di atas ya? Iya, di atas, langsung di atas api. Tapi kalau Mbak sendiri berarti tinggalnya di bawah dari rumah? Saya di bawah. Di bawahnya ya? Cuma saya lagi lihat kiri kanan, kemudian ada anak-anak main. Pas saya tengok 2 kali mondar mandir, 3 kalinya api udah besar. Nah itu di rumah kontrakan itu ditinggalin sama siapa? Kalau itu saya kurang tahu, karena nggak terlalu tahu persis yang kontraknya siapa-siapa. Tapi nggak ada orang di kontrakan itu? Nggak tahu, pokoknya yang punya rumahnya lagi sholat tarawih. Itu pas lagi keadaan selesai doa kunut. Duka mendalam dialami 3 keluarga di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulus Salam pada Kamis 6 April malam. Hal ini setelah 2 unit rumah warga di sana ludes dilalap si jago merah. Selain kedua rumah ini, seorang warga yang sedang membantu proses pemadaman meregang nyawa akibat tersetrum arus listrik. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Holidin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Holidin. Baik. Assalamualaikum pemirsa Tribun News dan rekan Mei. Peristiwa duka menyelimuti 3 keluarga di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulus Salam, Aceh pada Kamis 6 April 2023 lalu. Hal itu setelah musibah kebakaran melanda desa tersebut sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
Kebakaran menimpa 2 unit rumah di Desa Singgerting, masing-masing milik Khairuddin Silalahi atau Nyanyim dengan tanggungan 7 jiwa, kemudian almarhum Ugal ataupun istrinya bernama Wiwin dengan tanggungan 3 jiwa. Selain membakar 2 unit rumah tersebut, musibah juga menyebabkan terbakarnya 1 unit mobil minibus yang kebetulan terparkir di depan rumah. Tak hanya itu, seorang warga bernama Lamsir Silalahi harus meninggal dunia karena tersengat arus listrik. Lamsir Silalahi merupakan kepala dusun, ikut berjibaku membantu memadamkan api yang sedang berkobar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi bertepatan saat masyarakat ataupun umat muslim sedang melaksanakan salat tarawih. Lamsir sendiri ikut membantu warga setelah menuntaskan salat tarawih 8 rakaat. Dia ikut berjibaku memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Ratusan warga membantu proses pemadaman kebakaran tersebut dengan menggunakan alat seadanya, yakni ember dan air yang ada di lokasi. Namun naas karena kebakaran tersebut menyebabkan kabel sambungan rumah atau SR dari PLN ke rumah korban terputus sehingga terkait ke pemancar parabola yang ada di rumah naas tersebut. Lalu ada pula kabel parabola yang jatuh ke tanah hingga mengenai tanah yang sudah bercampur dengan air. Akibatnya korban yang saat itu ikut berjibaku membantu pemadaman api terjatuh di lokasi kabel parabola sehingga tersetrum listrik. Proses evakuasi sempat dilaksanakan dan dilakukan upaya untuk mengevakuasi ke puskesmas setempat. Namun karena parahnya setrum yang menyebabkan tubuh korban terluka sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subul Salam. Namun karena kondisi korban semakin parah sehingga nyawanya tidak tertolong lagi. Begitu rekan. Ya baik, terima kasih rekan Khalidin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ini dia cara unik warga negeri Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam membangunkan sahur. Jika pada umumnya orang membangunkan sahur dengan cara keliling kampung dengan membawa tumpukan Kumpulan emak-emak yang tergabung dalam komunitas perempuan peduli dan berbagi mengadakan aksi bakti sosial di Kampung Pulau Kandang, Koja, Jakarta Utara. Dalam kegiatan itu, anggota komunitas yang beranggotakan perempuan memberikan kebahagiaan dengan bercerita dan bernyanyi bersama anak-anak Pulau Kandang. Tampak anak-anak yang mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan itu pun bahagia dan riang saat anggota KPPB bercengkrama dengan mereka. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Rifki Ibnu Masih yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Selamat siang Tribuners dan sahabat wartakotalive.com dimanapun Anda berada. Diinformasikan dari wilayah Koja, Jakarta Utara, di mana komunitas emak-emak atau ibu-ibu di wilayah tersebut mengadakan suatu perkumpulan yang beranggotakan ibu-ibu
dengan mengadakan acara bakti sosial, yakni dengan mengajak anak-anak untuk bercerita dan bernyanyi bersama. Nampak ibu-ibu yang mempunyai penampilan sangat stylish, di mana ibu-ibu sosialita tersebut bercengkrama langsung dengan anak-anak yang ada di wilayah Koja, di mana mereka memang hidup di bawah garis kemiskinan dan memberikan motivasi hidup. Selain itu, kedatangan dari anggota komunitas perempuan peduli dan berbagi itu juga membagikan seperangkat paket alat tulis untuk mereka bersekolah dan makanan-makanan ringan untuk mereka. Selain itu, komunitas perempuan itu juga membagikan bahan pokok makanan untuk para lansia yang tinggal di Pulau Kandang, Koja, Jakarta Utara itu. Menurut keterangan dari pendiri komunitas perempuan peduli dan berbagi, bahwasanya inspirasi pendirian komunitas itu tak lain hanyalah kumpulan dari ibu-ibu, di mana awalnya ibu-ibu yang tergabung dari komunitas hanya sebatas kumpulan pertemanan. Namun dari kumpulan-kumpulan tersebut timbul inisiatif untuk membentuk suatu komunitas agar bermanfaat, khususnya bagi pendidikan anak-anak kaum marginal atau kaum pinggiran yang ada di ibu kota. Nantinya pembagian seperangkat alat tulis itu tidak hanya dilakukan sekali, namun akan dilakukan di berbagai tempat yang ada di wilayah Jabodetabek. Selain itu, dari peserta komunitas juga tidak hanya menyalurkan bantuan dari anggota komunitas, mereka juga menerima bantuan-bantuan paket sembako maupun paket sekolah dari luar komunitas. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari wilayah Koja, Jakarta Utara. Kembali kepada rekan Mei di studio. Baik, terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pedagang Balpres di Nunukan meminta pemerintah untuk memberi kebijakan kepada mereka agar tetap berjualan. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan atensi terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas di Indonesia. Ia bahkan mengimbau kepada masyarakat agar menyetop kegiatan memasukkan pakaian bekas dari luar negeri ke Indonesia. Permintaan Presiden Jokowi tersebut mendapat respons dari sejumlah pedagang pakaian bekas di wilayah perbatasan RI Malaysia. Seorang ibu yang merupakan pedagang Balpres di Jalan Lingkar Nunukan bernama Misati meminta agar pemerintah memberikan kebijakan kepada mereka untuk tetap berjualan pakaian bekas. Ibu 3 anak itu mengaku selama ini mulai kebutuhan dapur sampai menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana dan anggota polisi berkat berdagang pakaian bekas asal Tawau, Malaysia. Misati menyampaikan ia tidak membeli Balpres langsung dari Tawau, Malaysia, melainkan ia membeli dari rekannya di Nunukan kemudian menjualnya lagi dengan harga mulai Rp30.000 hingga Rp100.000 per lembar. Ia membeberkan penikmat pakaian bekas di Nunukan cukup banyak, mulai dari kalangan ekonomi bawah hingga pegawai negeri. Sementara itu, pedagang Balpres lainnya di kawasan Pasar Baru Nunukan bernama Mada menuturkan dirinya pasrah bila pemerintah harus menyetop pemasukan pakaian bekas ke Kabupaten Nunukan. Lebih lanjut, Mada membeberkan bahwa dagangan pakaian bekas miliknya ia beli dari rekannya di Sebatik Timur. Bapak 2 anak itu menyebut sekali pakaian bekas datang dari Tawau, ia hanya mampu membeli 1 bal dengan harga sekira Rp7 juta. Dari hasil jualan pakaian bekas sejak 2011, cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur keluarga termasuk menyekolahkan anaknya hingga menjadi seorang anggota polisi. Mada membantu sang istri berjualan pakaian bekas di sebuah lapak kawasan Pasar Baru Nunukan berukuran 5x5 meter persegi.
Ini dia cara unik warga negeri Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam membangunkan sahur. Jika pada umumnya orang membangunkan sahur dengan cara keliling kampung dengan membawa tumpukan sound system atau alat musik dan menyanyikan lagu-lagu religi serta dendang sahur, namun di negeri Hila sendiri menggunakan cara yang berbeda. Yang mana puluhan hingga ratusan orang berjalan sambil menggemakan zikir dan puji-pujian diiringi dengan tabuhan rebana. Cara yang sudah menjadi tradisi dalam membangunkan sahur di desa wisata itu diberi nama Hadrat, yang mana puluhan hingga ratusan orang berjalan sambil menggemakan zikir dan puji-pujian diiringi dengan tabuhan rebana. Hadrat ini biasanya dimulai pada pukul 1 waktu Indonesia Timur dan akan berakhir pada pukul 3:30 waktu Indonesia Timur. Tradisi ini tak mengenal umur, ada kelompok usia 9 hingga 10 tahun hingga para orang tua di atas 40 tahun. Busana penari Hadrat pun tak menentu, ada pakaian koko, gamis, sarung, dan yang seragam meski pada umumnya yang berwarna putih. Pegiat Hadrat Negeri Hila, Jamaluddin Bugis mengatakan Hadrat bukan saja dilakukan di Negeri Hila, namun di sejumlah negeri Islam di Maluku. Ia mengatakan Hadrat di malam Ramadan sudah menjadi tradisi warga negeri Hila. Selain Hadrat, sejumlah pemuda juga kerap mempertontonkan tarian dana-dana. Salah satu tokoh adat negeri Hila, Zulkarnain Eli, mengungkapkan membangunkan warga sahur dengan Hadrat merupakan salah satu bentuk untuk tetap merawat tradisi yang ada di Hila. Ia mengungkapkan Hadrat tidak dilakukan setiap malam. Dalam sebulan puasa terhitung hanya 4-5 kali Hadrat digelar. Kegiatan Hadrat ini senantiasa dilakukan setiap bulan suci Ramadan, di mana ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang kami laksanakan sebagai bentuk cinta kepada budaya dan tradisi orang tua-tua kita dalam rangka menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan untuk membangunkan saudara-saudara kita, masyarakat yang mungkin masih terlelap dalam tidur. Kita lakukan Hadrat dalam bentuk zikir, bersalawat, mengumandangkan pujian-pujian kepada Allah. Puluhan mobil supercar dengan kecepatan super tinggi menjajal sirkuit Mandalika pada Sabtu 8 April. Sekitar 15 mobil dengan berbagai merek dan tipe datang jauh-jauh dari Jakarta untuk unjuk kemampuan. Mobil-mobil tersebut mulai dari mobil Lamborghini, Ferrari, Porsche, BMW, dan berbagai jenis mobil supercar lainnya. Berdasarkan pantauan wartawan Tribun Lombok, pembalap tampak puas menikmati aspal sirkuit Mandalika. Dengan trek super bagus dan mobil yang super kencang, pembalap menikmati mobilnya meliuk-liuk di tikungan sirkuit. Keindahan sirkuit Mandalika juga membuat pembalap tampak sangat senang dan bahagia bisa melibas sirkuit Mandalika. Priyandi Satria, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association kepada Tribun Lombok mengatakan, pembalap memang tidak menggunakan mobil balap, namun mobil yang digunakan memiliki spesifikasi mobil pembalap. Mobil-mobil tersebut memiliki kecepatan hingga 180 km per jam saat mengaspal di sirkuit. Selama 2 hari belakangan, pembalap melakukan praktis safety induction, briefing, dan melakukan track day. Sementara pada hari ini, pembalap melakukan track day mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Lebih lanjut, ia menerangkan pembalap semuanya kaget dengan keberadaan sirkuit Mandalika karena ban yang cukup lengket, titik pengereman yang dekat, dan handling yang enak. Apalagi didukung mobil yang super kencang dan aspal yang bagus sehingga pembalap sangat menikmati track day di Mandalika. Tracknya seperti apa? Tracknya bagus banget, terus aspalnya juga bagus, nggak ada stone chip, kerikil-kerikil gitu, nggak ada, bersih banget tracknya. Racing lainnya udah terbentuk nggak, Bang? Racing. Udah ada, dikit-dikit ada. Yang paling menantang di tikungan mana? Yang menantang ada beberapa tikungan dari tikungan kecil yang itu kan menantang juga tuh. Tikungan berapa tuh yang situ? Ada 2 kayaknya, situ sama situ. Bang, untuk balapan mobil Formula 3 sangat cocok nggak di sirkuit Mandalika ini? Seperti apa kabar? Cocok harusnya, cocok banget. Iya. Kenapa, Bang?
Karena cocok ya, karena tracknya kan suitable lah untuk mobil-mobil ini ya, cukup lebar ya. Yang perlu diperbaiki menurut abang apa? Nggak ada sih, semuanya udah bagus kok ini, udah top. Abang suka di tikungan mana? Di tikungan mana? Ya. Sebenarnya semua juga oke. Jadi satu kesatuan itu kan Mandalika. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Misa Desrait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Selamat siang.